Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam. Ya, di zona waktu manapun Anda berada. Selamat bergabung di Radio World's Last Chance, dan saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan juga bersama saya di sini ada seseorang yang sangat terpelajar, yaitu Doni Alexander. Hai para pendengar, apa kabar? Ya, saya juga tidak begitu yakin seberapa ahli saya. Iya. Saya lebih seperti orang yang mempelajari apa saja selama hal itu menarik minat saya. Iya. Tetapi kita semua, siapapun yang datang kepada Sang Pencipta untuk belajar tentang kebenaran surgawi, dapat belajar dan dia pastinya akan diajar. Betul Doni, dan kita semua punya banyak hal untuk dipelajari kan? Ya, tentu saja. Termasuk kesalahan dan tradisi yang dengannya kita dibesarkan. Itu semua membutuhkan waktu untuk dipelajari. Dan hal terpenting yang dapat kita pelajari adalah bagaimana cara membangun hubungan pribadi dengan pencipta kita. Tidak hanya soal membangunnya, tetapi juga mempertahankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun yang menerima jasa darah Sang Juru Selamat dengan iman, mereka akan diterima. Iya, benar sekali. Tetapi kemudian bagaimana mempertahankan kedekatan yang sudah dibangun? Itu sulit. Iya. Ketika Anda terjebak dalam kesibukan sehari-hari seperti mencari nafkah, membayar tagihan, mengganti oli mobil, atau merawat anak yang sedang sakit, atau orang tua yang sudah lanjut usia, mungkin sangat sulit untuk hidup secara sadar dalam hadirat Yahwa. Tapi disitulah kedamaian sejati bisa ditemukan. Benar sekali Doni. Dan itulah yang saya ingin bicarakan dengan Anda hari ini, yaitu tentang mempertahankan hubungan pribadi dengan Bapa, bahkan ketika Anda punya tenggat waktu di tempat kerja, pasangan Anda marah pada Anda, dan tabungan Anda hampir habis. Ya, itulah tipikal kehidupan sehari-hari yang dijalani jutaan orang. Iya, dan kita semua pernah mengalaminya pastinya ya. Namun para pendengar, sebelum kita membahasnya, saya ingin menyampaikan kepada pendengar yang baru pertama kali bergabung bahwa di WLC kami lebih suka menggunakan nama asli Bapa dan anaknya. Nama Bapa adalah Yahwa atau Yah, dan nama sang anak adalah Yahusua. Jadi Doni, apa yang dapat Anda bagikan kepada kami tentang bagaimana orang beriman masa kini yang terjebak dalam pergumulan kehidupan modern dapat mempertahankan hubungan pribadinya dengan Bapa dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya ingin memulai dengan membaca kitab Yakobus pasal 4 ayat 7, 8, dan 10. Baik, silakan. Ya, saya ulangi ya. Jika ada pendengar yang ingin ikut membacanya dalam Alkitab masing-masing, di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7, 8, dan 10. Di sini tertulis, "Karena itu tunduklah kepada Ia dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Ia, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahwa, dan ia akan meninggikan kamu." Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma. Tidak ada perbuatan yang dapat Anda lakukan yang dapat memberikan Anda keselamatan. Tapi Yahwa tidak menyelamatkan Anda dari perbudakan setan, hanya untuk mengubah Anda menjadi pelayan kontrak untuk dirinya sendiri. Poin yang bagus, Doni. Dan setelah Anda memutuskan untuk menerima keselamatan, kebebasan Anda untuk memilih tidak direnggut. Anda harus terus membuat pilihan yang sama setiap hari, bahkan beberapa kali sehari. Kematian Yahusua di kayu salib adalah penjamin kebebasan memilih terbesar yang pernah ada di alam semesta. Yahwa menghormati hak semua orang atas kebebasan memilih. Dia tidak akan memaksa siapapun untuk menerima keselamatan. Kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk berbuat salah. Itulah sifat alami kita yang telah jatuh. Jadi jika ada yang tidak secara sadar memilih untuk diselamatkan, pada dasarnya dia akan tersesat. Jadi maksud Anda adalah, bahkan setelah kita memilih keselamatan, kita masih harus memilih keselamatan terus-menerus? Ya, tepat.
adalah mudah untuk menginginkan hadiah yang dijanjikan, kehidupan yang abadi, kekayaan dan kehormatan yang tak terbayangkan. Semua orang menginginkan hadiahnya, bahkan iblis pun demikian. Tetapi dibutuhkan lebih dari sekedar keinginan agar kita diselamatkan. Ya, dan saya tahu Anda tidak percaya pada keselamatan karena perbuatan kan Doni? Jadi jelaskan maksud Anda lebih lanjut. Apa perihal selain keinginan untuk diselamatkan yang harus dipenuhi? Jika seseorang ingin diselamatkan, penting baginya untuk tunduk pada pemurnian. Proses pemurnian yang akan membentuk mereka sesuai dengan gambar ilahi. Baik. Nah, ini bukan keselamatan karena perbuatan. Iya. Karena setiap individu tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Hanya Yahwa yang bisa melakukan itu. Tetapi penting untuk menginginkan transformasi hati dan tunduk pada proses pemurnian. Baik Doni, itu masuk akal. Jika Anda menolak proses transformatif yang dengannya kita diubah, seperti yang dikatakan Paulus, dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu tidak benar-benar berbeda dari berpegang teguh pada pemberontakan, bukan? Tidak ada perbedaannya. Berserah diri setiap hari, atau mungkin akan lebih baik jika disebut berserah diri beberapa kali dalam sehari. Itu diperlukan bagi semua orang yang ingin mewarisi kehidupan abadi. Dan bertransformasi menjadi serupa dengan gambaran ilahi, itu dicapai dengan membentuk setiap pemikiran yang tersembunyi dan setiap keinginan tersembunyi sesuai gambaran ilahi. Panggilan tertinggi untuk kita adalah mencerminkan citra ilahi dengan sempurna. Tetapi karena Ia tidak akan pernah memaksakan kehendak kita, perlu bagi kita di setiap langkah di sepanjang jalan untuk berserah diri pada kehendaknya dan kemudian terus-menerus berserah diri. Dan apakah Anda ingat tentang perumpamaan Yahusua yang berulang kali disampaikan terkait permasalahan yang sama, Doni? Yaitu harga dari kehidupan yang kekal, harga untuk mendapatkan kerajaan sorga, dapat dikatakan adalah segalanya. Anda perlu memberikan komitmen Anda untuk mencapai tujuan Anda dan juga kesediaan untuk mengorbankan apapun yang menghalangi Anda dari tujuan Anda ini. Dan jika Anda tidak memiliki kekuatan dan keinginan untuk tetap berkomitmen pada tujuan ini, Anda selalu dapat berdoa dan memohon kepadanya untuk diberikan kekuatan yang Anda butuhkan. Karena, sekali lagi, keselamatan tidak diperoleh dari apapun yang Anda perbuat. Iya, benar sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saya suka ayat itu. Kitab Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Ya. Dalam kalimat terakhir, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Dengan bahasa sederhana, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dalam hal ini, jika Anda menginginkan keselamatan, maka Anda dapat meminta pada Bapa untuk memurnikan motivasi Anda dari semua keinginan egois, karena dalam semua hal, keselamatan dan transformasi kita berasal darinya. Jadi, apa yang Anda maksudkan adalah hubungan dengan Dia setiap hari, setiap jam, setiap waktu didapatkan melalui penyerahan diri setiap hari, setiap jam, dan setiap waktu. Ya, tepat sekali. Bayangkan seperti ini. Ini seperti tangga. Kita cenderung menganggap keselamatan sebagai tangga besar dan curam yang harus kita naiki selangkah demi selangkah. Tetapi keselamatan bukanlah proses pencapaian langkah demi selangkah. Alih-alih ini adalah proses langkah demi selangkah ke bawah menuju penyerahan diri sepenuhnya. Setiap hari perhatian kita pada dunia menjadi semakin sedikit ketika kita memusatkan perhatian kita sepenuhnya pada Yahwa. Dan ketika kita melakukan ini, tidak akan ada ruang untuk bermegah diri. Kita tidak akan fokus pada seberapa baik atau suci atau benarnya kita. Tetapi kita akan melihat seberapa jauh kita dari kemuliaan sejati Yahwa. Ya, itu penting untuk keselamatan. Ketika Anda melihat kasih Yah dengan sudut pandang baru, Anda juga akan melihat kegagalan Anda sendiri dengan sudut pandang baru itu. Itu adalah penyerahan diri harian. Ya. Dan berserah diri kembali yang kebanyakan orang tidak dapat pahami. Bagaimana maksud Anda, Doni? Nah, pikirkan ketika Anda pertama kali menerima keselamatan. Bagaimana perasaan Anda, Mario? Luar biasa. Rasanya damai dan sukacita. Ya. Benar-benar tidak ada kata yang dapat menggambarkannya, Doni. Ya. Itu benar-benar damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, benar demikian. Tetapi disinilah banyak orang yang berjuang untuk memahami ilmu keselamatan. Karena mereka merasakan dahulu perasaan sukacita dan kedamaian yang luar biasa ketika mereka pertama kali menerima Sang Juru Selamat. Terlalu banyak orang yang beranggapan sekali diselamatkan akan tetap diselamatkan. Mereka tidak perlu bertumbuh dalam kasih karunia karena mereka telah diselamatkan. Orang lain melakukan kesalahan yang berbeda jika mereka tidak merasakan semua perasaan yang hangat dan menyenangkan atau yang sejenisnya, maka mereka akan merasa tersesat. Menyenangkan rasanya untuk merasa nyaman. Saya juga suka perasaan hangat itu, Doni. Ya, tentu. Kita semua sama ya.
Tetapi intinya adalah kehadiran perasaan yang baik itu bukanlah bukti keselamatan, dan dari tidak adanya perasaan yang baik itu bukanlah bukti bahwa kita tersesat. Perasaan sangat tidak bisa diandalkan, bukan? Ya, begitulah. Dan sekali lagi, Yahwa tidak memaksakan kehendak manusia. Seseorang yang diselamatkan pada suatu hari dapat selalu di kemudian harinya berubah pikiran. Tidak seorang pun yang akan diselamatkan melalui paksaan. Perasaan tidak ada hubungannya dengan diselamatkan atau tersesat. Perasaan yang baik adalah karunia Yahwa. Bagian kita adalah mengklaim janjinya dengan iman setiap hari saat kita berserah diri kepadanya. Dan disitulah keimanan muncul kan, Doni? Ya. Ketika kita masih terus percaya, terlepas dari keadaan perasaan kita. Ya, kita tidak perlu bimbang antara harapan dan ketakutan serta kesedihan. Ya. Seperti yang kita baca dalam kitab Yakobus pasal 4, mendekatlah kepada Ia, dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, itu sebuah janji. Kita dapat mengklaimnya terlepas dari bagaimanapun kondisi emosi kita. Jadi, apakah Anda memiliki tips atau ide yang dapat Anda bagikan kepada kami tentang bagaimana mewujudkannya, Doni? Ya, ada. Waktu terbaik untuk berserah diri sepenuhnya adalah ketika Anda bangun tidur. Oke. Di awal hari, ketika pikiran masih jernih dan belum diacak-acak dengan urusan hari itu, sisihkanlah waktu untuk dihabiskan bersama Yahwa. Ini harus menjadi pekerjaan pertama Anda, Mario. Oke. Bawalah semua rencana Anda pada hari itu di bawah kakinya, dan mintalah berkat daripadanya, atau jika diperlukan, ubahlah rencana Anda sesuai dengan pandangannya yang terbaik. Sisihkan waktu ketika Anda baru bangun tidur. Itu hal terpenting yang bisa Anda lakukan sepanjang hari. Berbicara berdasarkan pengalaman, saya tahu sendiri bahwa agar ini berhasil, saya biasanya harus memperhatikan jam tidur saya, supaya saya dapat tidur tepat waktu. Jika saya begadang dan saya jadi terlalu lelah, maka saya akan mudah tergoda untuk mematikan alarm dan melanjutkan tidur di mana saya harusnya berdoa. Saya pernah melakukannya juga, Mario. Oh, iya. Dan yang terpenting adalah waktu ibadah pribadi di pagi hari. Dan jika Anda terus lupa, mintalah pada Yahwa untuk membantu Anda. Dia akan membantu Anda. Cara terbaik agar pikiran dapat menjadikan Yahwa sebagai hal pertama yang diingat di pagi hari adalah dengan menjadikannya sebagai hal terakhir yang diingat di malam sebelumnya. Saat Anda tertidur, berkomitmenlah lagi kepada Ia. Datanglah kepadanya. Tidak harus berupa doa formal sambil berlutut. Cukup ngobrol dengannya saja. Saya suka memikirkan semua berkat yang Dia telah berikan sepanjang hari. Anda cukup berdiam diri dan memikirkannya. Dan itu benar-benar membantu. Sungguh cara yang hebat untuk tidur ya. Iya. Ini akan membantu pikiran Anda selaras dengan Yahwa sejak saat pertama kali terbangun. Karena pikiran Anda secara alami cenderung untuk memikirkan apa yang Anda pikirkan sebelum tidur. Oke. Nah, ada 5 aspek dasar yang harus Anda serahkan kepada Yahwa setiap hari. Apa itu, Doni? Yaitu kehendak Anda, pikiran Anda, tubuh Anda, waktu Anda, dan uang Anda. Itu daftar yang lengkap ya. Kita membutuhkan semua itu. Jika kita ingin sepenuhnya berserah diri, semua hal itu harus kita serahkan. Tidak ada kata setengah-setengah. Para pendengar, kami akan jeda sejenak dan ketika kami kembali, saya ingin membahas daftar itu. Apa maksudnya menyerahkan tidak hanya kehendak kita, tetapi juga tubuh dan waktu kita. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu pengalaman tersulit yang pernah dialami seseorang adalah kehilangan orang yang dikasihi oleh karena kematian. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa kehilangan, rasa bersalah, rasa sakit, dan penyesalan. Dalam kondisi ini yang dirasakan hanyalah kesepian. Lebih jauh, ada masalah lain saat mengalami kedukaan yang dirasakan oleh banyak orang. Ada yang bingung karena tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Ada pula yang khawatir karena merasa bahwa orang yang mereka cintai, yang sudah meninggal, sedang melayang-layang di dekat mereka dan sedang menonton semua yang mereka lakukan. Namun Yahwa tidak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan tentang apa yang terjadi pada saat kematian, dan kebenaran itu sangat menghibur. Jika Anda tertarik untuk mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian, tontonlah video dengan judul Beristirahat dalam Damai di worldslastchance.com. Sekali lagi,
Tontonlah video dengan judul Beristirahat dalam Damai di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, para pendengar, kami sedang berbincang tentang bagaimana menjaga hubungan sehari-hari kita dengan Yah. Dalam doa, kita harus menyerahkan kehendak, pikiran, tubuh, waktu, dan bahkan uang kita. Ceritakan lebih banyak lagi, Doni. Beritahu kami cara kerjanya. Baiklah, pertama-tama mulailah doa Anda dengan memuji Yahwa. Ini tidak hanya memuliakan Dia, tetapi itu juga akan berdampak pada Anda. Rasa syukur yang akan Anda rasakan ketika mengingat kebaikannya di masa lalu akan memperkuat iman Anda untuk meminta bantuannya untuk memenuhi kebutuhan Anda saat ini. Iya, itu akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mempercayai kasih-Nya saat Anda perlu mengklaim janjinya. Kemudian apa selanjutnya, Doni? Menyerahkan kehendak Anda. Penyerahan kehendak bisa dibilang hal paling penting yang dapat Anda lakukan dalam bekerja sama dengan Yahwa untuk mendapatkan keselamatan bagi jiwa Anda. Dalam penyerahan kehendak, itulah kebanyakan orang gagal memahami bagian yang harus mereka jalankan dalam bekerja sama dengan Yahwa. Dan itu bukan bagian yang harus mereka lakukan atau capai. Ya, bukan. Tetapi ini adalah kerjasama, karena Dia tidak akan pernah memaksakan kehendak Anda. Anda harus menginginkan agar Dia melakukannya untuk Anda. Dia selalu menghormati kebebasan kita untuk memilih. Oke, tapi bagaimana kita membuat penyerahan diri sepenuhnya itu kepada Yah? Berbicara tentang diri saya sendiri, terutama jika itu adalah sesuatu yang saya tidak ingin menyerah atasnya, apakah itu kecenderungan bawaan untuk berbuat dosa? Atau yang dengan senang saya kembangkan? Itu tidak terlalu penting karena pada akhirnya, saya merasa saya benar-benar lemah dalam hal kekuatan moral. Saya pikir kita semua begitu, tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting, Mario. Oke, silakan. Pada akhirnya tidak masalah seberapa lemah atau seberapa kuat Anda. Seseorang yang punya 95% kecenderungan berbuat baik dan hanya 5% kecenderungan berbuat salah. Sejajar dengan seseorang yang melalui kecenderungan bawaan untuk berbuat dosa, memiliki 95% kecenderungan berbuat salah dan hanya 5% kecenderungan untuk berbuat baik. Karena terlepas apakah Anda membutuhkan rahmat Yahwa sebesar 5% atau 95%, Anda tetap membutuhkan rahmatnya, kekuatannya, dan kekuasaannya untuk membantu Anda dalam mengatasi kecenderungan Anda berbuat dosa. Karena Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Itu sangat benar, Doni. Tetapi kekuatan kehendak saya sendiri yang lemah di bidang-bidang tertentu sangat mengecewakan. Saya tidak ingin dikendalikan oleh kebiasaan yang salah. Tetapi itu sangat sulit. Saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya, keinginan saya, dan tentu saja ketika saya tergelincir dan menyebabkan saya berbuat dosa. Ada rasa bersalah yang menjadi beban tambahan. Mario, Anda tidak sendiri. Oke. Ya, saya pikir setiap orang yang telah mencoba menjalani hidup yang saleh dalam Yahuswa telah mengalami siklus dosa dan keraguan diri yang sama. Itu bisa membuat Anda mempertanyakan ketulusan Anda sendiri. Dan kemudian, tentu saja, setan masuk dan menanam keraguan tentang kesediaan Yahwa untuk mengampuni. Tepat. Saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kutipan dari buku yang saya baca dan memang membahas masalah ini. Oke. Di sini tertulis, yang perlu Anda pahami adalah kekuatan sebenarnya dari kehendak. Ini adalah kekuatan yang mengatur dalam sifat manusia. Kekuatan untuk memutuskan atau memilih. Semuanya tergantung pada tindakan yang benar dari kehendak. Kekuatan untuk memilih yang Yahwa telah berikan kepada manusia merupakan milik mereka dan mereka yang dapat melatihnya. Anda tidak dapat mengubah hati Anda. Anda tidak bisa memberikan kasih sayang dalam hati Anda kepada Yahwa atas kehendak Anda sendiri. Tetapi Anda dapat memilih untuk melayaninya. Anda bisa memberinya kehendak Anda. Dia kemudian akan membuat kehendak dan perbuatan Anda sesuai dengan kerelaannya. Dengan demikian, seluruh sifat Anda akan dibawa ke dalam kendali roh Yahuswa dan kasih sayang Anda akan terpusat padanya, pikiran Anda akan selaras dengannya. Tulisan ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang mungkin kita semua akan merasa berkaitan dengannya. Keinginan untuk menjadi baik dan suci itu sah-sah saja. Tetapi jika Anda berhenti sampai di sini saja, keinginan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Banyak yang akan tersesat karena mereka tidak sampai pada titik menyerahkan kehendak mereka kepada Yahwa.
Mereka sekarang tidak memilih untuk menjadi orang Kristen. Melalui latihan kehendak yang benar, perubahan menyeluruh dapat dibuat dalam hidup Anda. Dengan menyerahkan kehendak Anda kepada Yahusua, Anda telah bersekutu dengan kekuatan yang berada di atas semua pemerintahan dan kekuasaan. Anda akan memiliki kekuatan dari atas yang akan membuat Anda tekun, dan dengan demikian melalui penyerahan diri secara terus-menerus kepada Yahuwah, Anda akan mampu untuk menjalani kehidupan baru, bahkan kehidupan iman. Wah, saya benar-benar merasa berkaitan dengan itu, Doni. Sekarang dengarkan, Mario. Iya. Ketika Anda sepenuhnya menyerahkan kehendak Anda kepada Ia, setan akan mencoba menakuti Anda untuk berpikir bahwa jika Anda benar-benar berserah diri sepenuhnya, tanpa setengah-setengah, Yahuwah akan memperbudak kehendak Anda dan memaksa Anda untuk melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan. Saya pernah merasakan hal itu sebelumnya, Doni. Ya, saya juga. Tapi tolaklah pikiran itu. Itu berasal dari setan. Paksaan adalah dasar perintah setan, bukan Yahuwah. Satu hal yang membantu saya adalah mengingat pengorbanan Yahuwah lewat anaknya sendiri. Jika dia membiarkan anaknya disalib untuk menjamin kita bebas dalam memilih, Anda bisa tahu bahwa dia tidak akan pernah memaksakan kehendak kita. Tergantung kepada kita untuk memilih apakah kita ingin menyerahkan kehendak kita kepadanya atau tidak. Ya, itu benar. Dan pahamilah, jika Anda tidak menyerahkan kehendak Anda kepada Yahuwah, kehendak Anda akan diperbudak oleh kehendak setan. Jadi apa yang Anda lakukan ketika Anda terjebak dalam keinginan untuk berserah diri, tetapi tidak bisa menindaklanjuti dan benar-benar melakukannya? Berdoa dan meminta kepada Yahuwah agar Anda bersedia berserah diri. Baik. Di beberapa titik saya meminta kepadanya untuk membuat saya bersedia, untuk dibuat bersedia, untuk berserah diri sepenuhnya. Dia akan melakukannya. Dia ingin menyelamatkan jiwa. Bantuan apapun yang Anda butuhkan, dia akan menyediakannya. Sekarang, kita sampai pada penyerahan pikiran sepenuhnya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengendalikan pikiran mereka. Ya, jika Anda tidak mengendalikan pikiran Anda jauh lebih mudah tergoda untuk berbuat dosa. Terutama di dunia saat ini dengan adanya internet dan betapa mudahnya mengakses segala jenis konten, mulai dari pornografi hingga kekerasan. Sangat mudah untuk teralihkan dari hal-hal surgawi. Dan jika Anda tidak menjaga fokus pada hal-hal surgawi, Anda benar-benar kehilangan selera pada hal-hal tersebut. Iya kan, Doni? Iya, benar. Membiarkan pikiran kita berpikir macam-macam adalah undangan terbuka kepada setan untuk memasukkan pikiran dan emosi yang tidak murni. Ini, pada gilirannya, membuat kita lebih rentan untuk berbuat dosa. Bagaimana bisa, Doni? Ketika seseorang akhirnya berbuat dosa, itu adalah hasil dari proses panjang yang dimulai dengan menginginkan berbuat dosa dalam pikiran terlebih dahulu. Ah, iya. Nah, tolong bacakan kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Yahuwah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Yahuwah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Yahusua. Pada awalnya, mengendalikan pikiran Anda bisa terasa sangat sulit. Tetapi jangan menyerah. Ketika pikiran Anda kemana-mana, bawa dia kembali. Fokus kembali kepada Yahuwah. Dia akan membantu bahkan dalam hal ini. Dan ini mengingatkan saya pada ayat dalam kitab Yesaya yang mengatakan seperti ini. Carilah Yahuwah selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahuwah, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Eloah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi sekarang, Doni, bagaimana kita menyerahkan tubuh kita? Kebanyakan orang tidak berjanji untuk tidak menikah. Iya, tidak. Itu tidak perlu. Yahuwah menciptakan bagian otak yang lebih tinggi, letaknya di depan, untuk mengendalikan tubuh. Ketika dosa masuk, dan bahkan sekarang ketika seseorang menyerah pada dosa, bagian yang lebih rendah yang berpusat di pangkal otak menjadi dominan. Jadi bukannya membuat pikiran mengendalikan keinginan dan selera atau membiarkan akal menuntun tindakan, malah nafsu, keinginan, dan selera dari sifat yang lebih rendah yang mengendalikan tindakan orang tersebut. Anda benar-benar dapat melihatnya dengan menjamurnya berbagai jenis candu. Bukan hanya alkohol dan nikotin saja, tetapi juga narkoba, pornografi, film, kekerasan, dan permainan komputer. Daftar ini terus bertambah tanpa henti. Sama seperti kita harus menyerahkan keinginan dan pikiran kepada Yahuwah setiap harinya. Adalah penting untuk menyerahkan tubuh kita juga. Paulus menulis untuk orang-orang Korintus. Iya.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Yahwa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Yahwa dengan tubuhmu. Nah, terlepas dari apapun godaannya, jika Anda menyerahkan keinginan dan tubuh Anda kepada Yah, Dia akan memberikan kepada Anda semua kekuatan yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Iya, saya suka fakta bahwa Yah memberi kita kekuatan sebanyak yang kita butuhkan. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 memberitahu kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Yah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji yang luar biasa, karena Yahuswa dicobai dalam setiap hal yang kita juga dapat dicobai dalam hal yang sama. Dia tahu jumlah bantuan ilahi yang cukup untuk memberi kita kemenangan. Ayat hebat lainnya adalah kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Yah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Yahwa. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang bagaimana dengan waktu, Doni? Biasanya kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu diserahkan juga. Kita semua pernah membuang-buang waktu dalam hidup kita. Tetapi karena akhir zaman sudah dekat, kita perlu dengan sungguh-sungguh menjalani hidup sehari-hari yang melebihi waktu-waktu sebelumnya. Setiap hari yang berlalu adalah satu hari lebih dekat dengan hari kiamat. Satu hari lebih sedikit untuk bekerja demi keselamatan orang lain. Satu hari lebih sedikit untuk diubah menjadi serupa dengan citra ilahi. Saat Anda menyerahkan waktu Anda kepada Yah, jangan khawatir. Dia akan membimbing Anda. Dia tidak hanya akan membimbing Anda dengan cara yang terbaik bagi Anda, tetapi dia juga akan membimbing Anda sebagaimana yang akan Anda pilih jika Anda bisa melihat masa depan. Ada saat-saat di mana saya merasa tidak yakin, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, janji dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sangat membantu, yang mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Ya, kita tidak dibiarkan sendiri. Anda akan menemukan kebahagiaan terbesar dan kesuksesan abadi Anda ketika Anda menyerahkan waktu Anda kepada Yahwa. Perbuatan yang diselesaikan atas arahannya akan membawa balasan yang mencapai keabadian karena Yahwa akan memberkati semua upaya Anda dan memberikan peningkatan yang berlimpah. Saya sangat suka itu, Doni. Itu mengingatkan saya pada perkataan Martin Luther. Ya, apa itu? Dia berkata, jika saya gagal untuk menghabiskan 2 jam dalam doa setiap pagi, iblis akan mendapatkan kemenangan sepanjang hari. Saya memiliki begitu banyak urusan yang tidak dapat saya jalani tanpa menghabiskan 3 jam setiap hari dalam doa. Ya, itu adalah sebuah pelajaran yang kita semua harus pelajari. Bagaimana dengan uang, Doni? Anda berbicara tentang menyerahkan uang kita kepada Yah. Banyak orang secara keliru menyebut persepuluhan sebagai pembayaran. Namun sebenarnya, sebagai Sang Pencipta, segala sesuatu adalah milik Yahwa. Sangat benar, iya. Ya, tetapi menyerahkan uang Anda kepada Yahwa mencakup lebih dari sekedar persepuluhan. Itu juga mencakup pendedikasian dana yang Anda miliki untuk digunakan pada apa yang Dia arahkan. Oke. Dan Anda benar-benar aman melakukan ini. Dia tahu masa depan dan apa kebutuhan Anda nantinya. Anda mungkin ingin membelanjakan uang Anda dengan cara tertentu, tetapi pertama-tama, serahkan keinginan itu kepadanya. Dia akan melindungi kebutuhan Anda, karena Dia tahu masa depan. Dia dapat membuat Anda tidak membelanjakan uang Anda untuk hal tertentu jika, dalam beberapa hari ke depan, kebutuhan yang lebih besar akan muncul dan Anda akan membutuhkan uang lebih banyak. Dia telah berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan kita juga. Mungkin tidak semua keinginan kita, Mario ya. Iya. Tetapi Dia telah berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Apalagi mustahil untuk mengalahkan pemberian Yahwa. Nah, ketika Anda membiarkan Dia membimbing Anda dalam menggunakan uang Anda akan menemukan bahwa Dia sebenarnya sedang menjaga miliknya sendiri. Ketika kita berserah diri sepenuhnya, kita dapat mempercayai Yah untuk menjaga kita tetap aman di setiap aspek. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 mengatakan, Percayalah kepada Yahwa dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, para pendengar, selanjutnya kita akan masuk ke segmen Kotak Surat Harian. Jadi, jangan kemana-mana.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, apakah Anda ingin tahu apa arti nama pribadi dari Sang Pencipta? Saat Anda mendengarkan radio WLC, Anda tahu kami lebih senang menggunakan nama asli dari Sang Pencipta, yaitu Yahwa, ketimbang berbagai gelar yang juga dapat merujuk pada dewa-dewa berhala. Tetapi apakah Anda sudah tahu arti sebenarnya dari namanya? Anda harus tahu, itu sangat indah dan sangat menginspirasi iman. Kunjungilah worldslastchance.com, kemudian pilih bahasa Indonesia dan carilah 4 seri artikel yang berjudul Namanya Begitu Indah. Iman Anda akan diperkuat dan hati Anda akan dipenuhi dengan kasih saat Anda mempelajari arti dari nama-nama suci itu bagi Anda. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Namanya Begitu Indah di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Pertanyaan pertama untuk hari ini dari Jesslyn Delisey di Filipina. Dia bertanya, pengajaran penting apa yang harus diketahui oleh setiap orang Kristen? Menurut saya, hanya ada satu pengajaran yang sangat penting untuk diketahui dan itu terangkum dalam 2 ayat di kitab Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ya, tetapi Jesslyn bertanya tentang pengajaran yang penting, Doni. Saya pikir Anda akan mengatakan sesuatu tentang, mungkin kesucian Kristus dari dosa, atau keselamatan karena iman bukan perbuatan? Ya, yang Anda sebutkan itu semua penting, Mario. Tetapi ketika Anda mencari akar dari semua itu, maka Anda akan menemukan hal yang paling esensial adalah memahami bahwa Yahwa mengasihi Anda secara personal. Jika Anda percaya bahwa Bapa benar-benar mengasihi Anda secara mendalam dan tak terbatas, maka hati Anda akan merespons dengan sendirinya. Anda akan mengasihinya juga. Itu benar. Ketika Anda merasa dikasihi, diterima, dan dihargai, respons alami Anda adalah membalas kasih. Baiklah, sekarang tolong buka kitab Matius pasal 22 dan baca ayat 37 sampai 40 untuk kita. Baiklah, Doni. Ya ini dia. Jawab Yahusua kepadanya, kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengajaran paling penting yang dapat difokuskan oleh siapapun adalah kasih Yahwa bagi Anda secara individu. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dijelaskan alasannya, yang mengatakan,
kita mengasihinya karena dia yang pertama mengasihi kita. Ketika kita memahami betapa kita dikasihi, kita akan mengasihi dia. Sebagai balasan dengan sepenuh hati, pikiran, dan jiwa kita. Ini akan mengalir menjadi kasih untuk orang lain. Semua pengajaran lainnya adalah nomor sekian setelah itu. Itu sebabnya Yahusua berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, apakah keselamatan karena iman merupakan pengajaran yang penting? Iya, Doni. Tentu saja. Tetapi itu akan terjadi ketika hati Anda memahami betapa benar-benar dan dalamnya Anda dikasihi. Bagaimana dengan kebenaran tentang kesucian Kristus dari dosa? Pengorbanannya yang sempurna, keadaan orang mati, sabat. Apakah ini semua penting? Iya, pastinya sangat penting. Ya, tentu. Karena setiap kebenaran mengungkapkan aspek baru dari sifat ilahi. Tetapi satu kebenaran yang paling penting di mana semua itu berasal adalah kasih Yahwa kepada Anda secara pribadi. Baik, Doni, saya mengerti. Karena jika Anda mengasihi Yah, maka terlepas dari kebenaran apapun berikutnya yang diungkapkan kepada Anda akan menerimanya karena Anda mengasihi Yahwa. Ya, benar. Jadi, jika Anda ingin berbagi kebenaran dengan orang lain, hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah mengungkapkan kasih Bapa, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Ketika seseorang yakin akan hal ini, dia akan mengasihi Yahwa dan kemudian dia pasti ingin melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk hidup selaras dengan kehendak Yahwa. Jadi, sekali lagi, yang lainnya adalah nomor 2 jika dibandingkan dengan pengajaran tentang kasih tak terbatas yang Yahwa miliki bagi setiap individu. Itu mengingatkan saya pada komentar Charles Spurgeon. Dia berkata, ketakutan yang licik tidak membawa orang yang murtad kembali kepada Yah, melainkan cinta yang manislah yang memikatnya kepada Sang Juru Selamat. Benar sekali, perkataan yang sangat indah. Baiklah, Doni. Pertanyaan kita berikutnya datangnya dari San Francisco, California. Ada Brandon Patterson yang menulis, baru-baru ini saya diminta untuk menjadi pemimpin kelompok pemuda Kristen. Saya merasa sangat terhormat karena hal ini. Mereka sekelompok anak-anak yang hebat. Masalah saya adalah bahwa setiap tahun kelompok pemuda selalu mengadakan pesta Halloween pada tanggal 31 Oktober. Meskipun orang tua mereka adalah orang Kristen, mereka tidak memiliki masalah dengan mengadakan pesta Halloween. Mereka mengatakan itu membuat anak-anak sibuk dan tetap berada di rumah. Saya mengerti apa yang dikatakan para orang tua. Tetapi saya memiliki masalah dengan hari raya yang selalu saya lihat sebagai hari raya iblis ini. Adakah pedoman Alkitab yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah orang Kristen boleh merayakan Halloween atau tidak? Terima kasih telah menulis, Brandon. Ini adalah kesempatan luar biasa yang telah diberikan kepada Anda untuk menuntun anak-anak muda kepada Yah. Halloween tidak dirayakan di seluruh dunia, tetapi saya telah memperhatikan dalam beberapa tahun terakhir bahwa itu tumbuh dan menyebar ke negara-negara yang sebelumnya tidak pernah merayakannya. Bagi mereka yang tidak mengetahui asal-usul Halloween, itu terjadi pada 31 Oktober, malam sebelum Hari Para Santo, pada 1 November. Kebanyakan orang menganggapnya berasal dari budaya Celtic atau Druid, sebagai pesta untuk orang mati. Mengerikan juga, Doni, ya? Ya, saya kira tuh tergantung pada niat pelakunya. Ya. Di banyak negara Latin mereka merayakan Hari Orang Mati, sebagai semacam peringatan untuk orang-orang terkasih yang telah mati. Banyak elemen tradisional dari perayaan ini tidak dapat disangkal berasal dari penyembahan berhala. Jujur saja, tidak ada bukti Alkitabiah yang menganjurkan untuk merayakan perayaan ini. Saya pernah mendengar beberapa orang Kristen mengatakan mereka membenci hari raya ini dan merasa ngeri setiap kali hari raya ini tiba tiap tahunnya. Mereka berbicara seolah-olah mereka benar-benar takut, seolah-olah kekuatan setan lebih besar saat Halloween. Seharusnya tidak begitu. Teman-teman ingat, setan adalah musuh yang telah dikalahkan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 8. Jika Yah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tidak perlu takut pada musuh yang telah kalah. Saya tidak percaya bahwa merayakan Halloween sejalan dengan Alkitab. Tentu saja itu tidak sejalan dengan gentingnya zaman sekarang. Karena itu, saya tidak berpikir seorang Kristen yang sejati akan menghakimi orang lain karena berpartisipasi. Setiap orang berada pada titik yang berbeda dalam perjalanan Kristen mereka. Saya pribadi mengenal orang-orang yang terus merayakan Halloween saat masih muda, tetapi kemudian ketika mereka beranjak dewasa, mereka berhenti merayakannya. Iya, saya juga. Oke, jadi saya pikir kita semua tahu dan akan setuju bahwa Halloween adalah bagian dari budaya penyembahan berhala. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berada dalam situasi seperti Brandon? Dia semacam terjebak di antara dua pilihan yang berat.
Dia tidak ingin merayakan hari raya berhala. Tapi pada saat yang sama, para orang tua juga benar. Saat itu merupakan waktu yang berbahaya dalam sebuah tahun. Dan mereka menyukai aktivitas untuk anak-anak mereka di mana anak-anak akan aman. Apa yang akan Anda lakukan? Menulis tulisan di pasir yang berbunyi? Tetap di rumah saja? Apa yang akan Anda sarankan? Sekali lagi jangan takut pada Halloween karena menganggapnya sebagai hari setan. Sama sekali bukan. Kitab Mazmur pasal 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan ya. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Nah, semua hari adalah milik ya. Jika Anda berada dalam situasi seperti yang dialami Brandon, tidak ada yang salah dengan merencanakan pertemuan sosial pada malam itu. Jangan membuat pesta Halloween dalam perkumpulan itu karena setiap hari milik Yahwa. Karena itu jangan tekankan pembahasan pada penyihir, setan, roh-roh gentayangan, topeng dan kostum aneh atau hal sejenisnya. Jika anak-anak dalam keluarga atau kelompok remaja Anda membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal selama waktu itu. Dan Anda harus mengetahui bahwa Halloween adalah waktu yang berbahaya dalam sebuah tahun. Ya, memang begitu. Teruskan dan minta kelompok pemuda berkumpul. Itu bisa dimulai dengan pujian singkat tentang kuasa Yahwa untuk melindungi. Banyak orang Kristen merasa takut pada hari Halloween. Jadi gunakan kesempatan itu untuk membalikannya dan fokus pada kuasa Yahwa untuk melindungi miliknya. Kemudian, lanjutkan dan nikmati makanan yang bersih dan lezat, cemilan yang sehat, dan buatlah waktu yang menyenangkan. Tidak ada yang salah dengan hal itu di waktu lain dalam setahun. Jadi tidak ada alasan khusus mengapa Anda tidak boleh melaksanakannya dan menyediakan tempat yang aman untuk anak-anak selain pada tanggal 31 Oktober. Tapi jangan membuatnya menjadi pesta dengan kostum, monster, gambar mengerikan, atau semua elemen tradisional Halloween lainnya. Hal-hal ini menjijikkan dan mereka yang mengikuti Yahusua tidak sepatutnya berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, Mario, tolong buka kitab 1 Yohanes pasal 1 dan bacakan ayat 5-7. Baiklah Doni, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Yahwa adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yahusua, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tidak ada pengikut sejati Yahusua yang akan menggambarkan kejahatan atau keburukan, sekalipun hanya untuk bersenang-senang. Kejahatan tidak akan menyenangkan bagi mereka. Ya, itu benar sekali. Dan tidak hanya saat Halloween, sepanjang tahun, mereka yang ingin mencerminkan citra Yahusua tidak akan menghibur diri dengan menonton kejahatan yang digambarkan dalam film, buku, atau permainan komputer yang kejam. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan berfokus pada kekuatan dan kemampuan Yahwa untuk melindungi di masa-masa yang membuat takut banyak orang Kristen itu dapat diterima. Itu bisa menjadi perayaan atas kuasa Yahwa yang besar, bukannya perayaan atas musuh yang sudah kalah. Saya sangat suka itu, Doni. Nah, para pendengar, itulah pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Kirimkan pertanyaan atau komentar Anda kepada kami. Kami selalu senang mendengar dari pendengar sekalian. Cukup kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Albert Horsley di masa lalu dapat disebut sebagai seorang bajingan dan penipu. Setelah menikah dan memiliki seorang putri, Albert mendapati dirinya terjerat hutang dan merasa tidak puas dengan kehidupannya. Dia pun merusak bisnisnya agar dapat mengumpulkan asuransi untuk membayar utangnya, dan kemudian dia lari bersama wanita selingkuhannya
meninggalkan istri dan anak perempuannya. 3 bulan kemudian Horsley dan selingkuhannya pun berpisah dan dia pun melakukan pekerjaan kasar selama beberapa tahun sebelum akhirnya bergabung dengan Federasi Penambang di wilayah barat. Dia berjudi dan walaupun masih terikat secara resmi dalam pernikahan dengan istri pertamanya, dia menikah lagi lalu kembali meninggalkan istri barunya itu. Dia membangun bisnis lain untuk kemudian dia rusak lagi demi mendapatkan uang asuransi. Dia membobol depot kereta api, menjual polis asuransi palsu, mencuri hewan ternak, dan bahkan merencanakan menculik beberapa anak untuk mendapatkan tebusan. Sampai di sini Albert belum selesai dengan kehidupan jahatnya. Selama 9 tahun kejahatannya yang panjang, dia menghancurkan barang-barang bernilai jutaan dolar. Dia juga membunuh setidaknya 20 orang melalui metode yang agak tidak lazim. Dia tidak menembak langsung korbannya. Albert lebih suka menggunakan bom waktu yang memberinya waktu untuk pergi ke tempat lain agar dia bisa beralibi. Pada tahun 1905, Albert memasang bom terakhirnya pada gerbang depan sebuah rumah dan membunuh Frank Steunenberg, mantan gubernur negara bagian di Amerika Serikat. Walau biasanya dia menggunakan nama samaran Tom Hogan dan Harry Orchard, kedua nama ini adalah nama samarannya yang paling terkenal, namun kali ini Albert tidak berusaha melarikan diri. Dia ditangkap dan di pengadilan yang disebut sebagai pengadilan terhadap pembunuhan paling sensasional dan diberitakan secara luas pada dekade pertama abad ke-20, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah persidangan selesai, anak laki-laki Gubernur Steunenberg mengunjungi Albert di penjara dan memberinya beberapa bahan bacaan rohani. Pria muda itu menjelaskan bahwa ibunya ingin Albert memilikinya karena ibunya merasa bahwa Albert membutuhkan sang juru selamat. Albert mulai membaca buku-buku yang dikirim Nyonya Steunenberg. Ketika Albert meminta sebuah Alkitab, Nyonya Steunenberg mengiriminya 1. Malahan, Nyonya Steunenberg mengunjungi Albert beberapa kali di penjara. Dia mengatakan kepada Albert bahwa dia memaafkannya karena Alkitab meminta kita untuk mengampuni musuh-musuh kita. Hati Nyonya Steunenberg yang baik dan pemaaf menyentuh Albert dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Albert akhirnya memberikan hatinya kepada Yahwa. Perubahan Albert sangat dalam, bahkan para sipir dan penjaga di penjara pun dapat melihat perubahannya. Ketika Albert meminta untuk dibaptis, mereka setuju untuk membawanya ke gereja lokal di Boise, Idaho untuk menerima baptisan. Foto-foto Albert yang diambil di akhir hidupnya menunjukkan wajah seorang pria dengan pandangan mata yang baik dan wajahnya bersinar dalam damai. Para pendengar, kisah Albert membuktikan bahwa tidak ada orang yang begitu bejat, tidak ada orang yang sudah begitu dalam tenggelam di dalam dosa sejauh ini yang tidak dapat dijangkau oleh Roh Yahwa. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Yahusua, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Apakah Anda merasa bahwa dosa-dosa Anda terlalu besar untuk diampuni Yahwa? Apakah Anda merasa bahwa catatan hitam dari apa yang telah Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda rasakan, tidak pernah bisa dihapuskan? Itu tidak benar. Pekerjaan Yahwa adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan.
Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baik para pendengar, kita sudah tiba di segmen terakhir pada acara kita. Mengetahui cara berserah diri pada Yah, mengetahui bahwa kita harus berserah diri dalam setiap aspek adalah sangat penting untuk hari-hari akhir kita. Ya, benar sekali Mario. Pikirkan tentang hal ini, antara sekarang dan hari kiamat. Kita akan dihadapkan dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahaya yang belum pernah dilihat dunia. Untuk melewati hari-hari ke depan, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Yah untuk diri kita sendiri. Hanya duduk di gereja setiap minggu, menjalin koneksi melalui pendeta Anda atau pastor Anda tidak dapat menggantikannya. Masing-masing dari kita harus memiliki hubungan dengan Yahwa untuk diri kita sendiri. Ya, benar. Karena siapa yang tahu? Mungkin suatu hari Anda akan memiliki rencana untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, tetapi Yah dengan pengetahuannya akan membuat Anda terkesan untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu yang lain dari yang Anda sudah rencanakan. Dan mungkin itu akan menyelamatkan hidup Anda suatu hari nanti. Sangat penting untuk mengenali dan belajar mematuhi kesan-kesannya di hati Anda. Oke Doni, adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada kita semua tentang cara mempertahankan hubungan individu dengan Yah? Iya, ada. Ketika Anda menyerahkan setiap aspek kepada Yahwa, percaya pada kasih dan hikmat-Nya adalah penting untuk melakukan 4 hal ini. Pertama, mintalah kepada Yahwa untuk menyelidiki hati Anda, bahkan ke kedalaman yang tidak dapat Anda jangkau dan tidak Anda ketahui. Dalam kitab Mazmur pasal 139, Daud berdoa, "Selidikilah aku, ya Yahwa, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal." Sebuah doa yang kita semua harus panjatkan. Dan kita juga perlu mendengar bisikan Roh Kudus ketika kita berdoa. Begitulah cara Yahwa berbicara kepada kita, yaitu melalui Roh-Nya. Ketika berbagai aspek telah Anda serahkan, jika ada hal-hal yang dibawa oleh Roh Kudus pada perhatian Anda, terima itu dengan mengklaim janji kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kemudian dengan iman terimalah pengampunan dan kebenarannya, dan berterima kasihlah kepadanya untuk itu. Kedua, jika ada aspek di mana Anda berjuang mati-matian, area yang menyebabkan Anda berada dalam kesakitan atau kekhawatiran, kebingungan atau ketakutan, katakan padanya tentang itu. Jika Anda berdoa, Dia akan mendengar Anda dengan telinganya dan menyelamatkan Anda dengan tangannya. Dia selalu bersedia membantu kan Doni? Ya. Saya ingin berbagi kutipan favorit saya dengan Anda. Kutipan ini berbicara tentang doa. Pertahankan keinginan Anda, kegembiraan Anda, kesedihan Anda, kepedulian Anda, dan ketakutan Anda di hadapan Yahwa. Anda tidak dapat membebaninya, Anda tidak dapat membuatnya lelah. Dia yang menghitung rambut di kepala Anda tidaklah mengabaikan keinginan anak-anaknya. Hati kasihnya tersentuh oleh kesedihan kita dan bahkan oleh ucapan kita tentang kesedihan itu. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran. Tidak ada yang terlalu besar baginya untuk ditanggung, karena Dialah yang mengurusi dunia. Dia mengatur semua urusan yang ada di alam semesta. Tidak ada gangguan bagi kedamaian kita yang terlalu kecil untuk Dia sadari. Tidak ada bagian dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit untuk dipecahkan olehnya. Hubungan antara Yahwa dan masing-masing jiwa adalah sama, namun berbeda dan utuh, seolah-olah tidak ada jiwa lain di bumi yang berbagi pemeliharaannya.
Tidak ada jiwa lain yang untuknya dia mengorbankan anaknya yang terkasih. Sungguh memotivasi. Ya. Terima kasih sudah berbagi kutipan itu, Mario. Ya, sama-sama. Benar sekali. Dengarkan teman-teman. Anda dapat meletakkan semua beban Anda pada Yahwa. Dia adalah penanggung beban yang hebat. Dia ingin menolong. Hal ketiga yang kita masing-masing perlu lakukan adalah setiap hari secara sadar kita memilih untuk menyerahkan kendali atas segala hal di setiap aspek kehidupan kita kepada Yahwa. Ucapkan ini dalam kata-kata. Dan terakhir, jika Anda kesulitan untuk mengatasi sesuatu atau Anda butuh bantuan dalam hal apapun, kutiplah ayat-ayat Alkitab yang tepat untuk situasi Anda. Janji-janji itu untuk Anda. Klaimlah. Saya tahu kita kehabisan waktu, jadi saya akan sampaikan satu pesan terakhir. Jangan khawatir atau ragu jika pada awalnya sepertinya Anda tidak menerima banyak bimbingan dalam doa Anda. Doa Anda didengar. Bukan karena Anda merasa bahwa itu didengar, tetapi karena Dia telah berjanji untuk mendengarkan. Perasaan benar-benar tidak bisa diandalkan. Ya, benar. Dan di sanalah iman memainkan perannya. Percayalah pada Yahwa. Ada kekuatan yang luar biasa dalam doa. Dan seperti yang baru saja kami katakan, jika Anda berdoa, Dia akan mendengar dan menjawabnya. Amin. Sangat penting bagi kita masing-masing untuk mengetahui dan mengalaminya sendiri. Karena ketika sangkakala dibunyikan, ketika tanda binatang ditegakkan, kita harus mengetahui tugas kita untuk diri kita sendiri, bukan apa yang dikatakan pendeta kita. Kita membutuhkan hubungan vital dengan Bapa. Sebagai penutup, saya ingin membagikan ayat favorit saya dari Alkitab. Itu adalah bagian terakhir dari kitab Roma pasal 8. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahwa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukankah itu indah, Doni? Roh Yahwa sendiri yang akan membantu kita berdoa. Ya, dan Yahwa yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Ia berdoa untuk orang-orang kudus. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Ia di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sangat indah. Baik para pendengar, tinggallah dalam jaminan kasih Yahwa untuk Anda. Undanglah Dia untuk pergi bersama Anda sepanjang hari Anda. Ketahuilah bahwa Anda diterima oleh Yang Maha Kasih, bukan karena kebaikan di dalam diri Anda, tetapi karena Dia baik dan Dia telah berjanji untuk menerima Anda. Bergabunglah bersama kami lagi besok, dan sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda, Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.